Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita, sehingga zuhur ini kembali kita hadir di rumahnya melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita bersalawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tausiah zuhur kita pada hari ini Selasa 28 September 2021 bertitik tolak dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum, maka islahkanlah di antara dua saudaramu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hubungan antara sesama mukmin, antara sesama orang yang beriman, seperti orang yang memiliki hubungan pertalian darah, seperti orang yang memiliki hubungan kekerabatan, nasab, yang disebut oleh Allah dengan ikhwah. Dalam bahasa Arab, hubungan disebabkan karena pertalian darah disebut dengan ikhwah, sedangkan hubungan persaudaraan yang bukan disebabkan karena pertalian darah, misalnya hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, atau hubungan lainnya, ini disebut dengan ikhwan. Jadi ada ikhwah, ada ikhwan. Maka dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, hubungan sesama mukmin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhwah. Ini menunjukkan bahwa begitu erat, begitu dekat, begitu kuatnya hubungan antara
seorang mukmin dengan mukmin lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat ini hubungan mereka adalah seperti hubungan saudara kandung. Bahkan lebih kuat dari itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu hubungan yang didasarkan karena hubungan iman, hubungan yang didasarkan hubungan satu agama, ini adalah hubungan yang paling tinggi yang perlu kita jaga di antara sesama mukmin. Bahkan dalam syariat kita, meskipun memiliki hubungan pertalian darah, tetapi kalau tidak seiman, menjadi mani', menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan atau menjadi ahli waris. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir juga tidak mewarisi saudaranya yang muslim. Padahal di antara mereka bisa jadi memiliki hubungan pertalian darah, senasab, ikhwah, tetapi karena beda iman, beda keyakinan, menyebabkan mereka tidak saling mewarisi. Begitu juga misalnya dalam pernikahan, maka seorang wali tidak boleh menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak seiman, Maka dan begitu juga wali yang beda keyakinan dengan anaknya atau anaknya yang beda keyakinan dengan walinya juga tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menikahkan anaknya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, begitulah tingginya hubungan yang dibangun, disebut oleh Allah SWT hubungan yang didasarkan karena agama, hubungan yang didasarkan karena iman. Karena itu antara kita sesama mukmin tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada kedengkian, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada khusumat yang disebutkan rinciannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dalam surah Al-Hujurat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu amal apa yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa antara sesama mukmin itu adalah seperti saudara kandung? Amalan apa yang bisa kita langgengkan untuk menjaga hubungan ini? Maka setidaknya ada dua amalan yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita sesama mukmin ini adalah bersaudara. Apa yang dirasakan oleh saudara mukmin yang lain juga dirasakan oleh kita sebagai orang mukmin. Yang pertama yang bisa kita lakukan, yang paling ringan adalah dengan cara berdoa. Maka kita doakan saudara-saudara kita sesama mukmin, apakah yang ada di sini maupun di belahan dunia lainnya. Karena banyak saudara kita sesama mukmin yang tidak bisa beribadah secara nyaman seperti kita di sini. Seperti di Palestina, di Uighur dan belahan dunia lainnya, yang mereka tidak bisa beribadah senyaman kita di sini. Kita alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke masjid aman, ke surau aman, ke musholla aman, mau taklim aman, semuanya aman. Karena itu kita mendoakan agar kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita sesama mukmin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam doa kita dituntun, selain kita mendoakan ampunan untuk diri kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa emak bapak saya, sayangi emak bapak saya sebagaimana mereka telah menyayangi saya sejak kecil.
dan ampuni pula dosa kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, al-ahya'i minhum, baik yang masih hidup, wal amwat, maupun mereka yang sudah meninggal. Bahkan di dalam salat jenazah rakaat keempat kita juga dianjurkan untuk membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan, dan ini yang paling ringan, adalah berdoa. Doakan untuk saudara-saudara kita mukmin lainnya agar mereka diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan agar kehidupan mereka, kesulitan yang dihadapi oleh mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan menyalurkan sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita kepada saudara sesama mukmin yang mengalami kesulitan hidup, atau yang biasa disebut dengan infak. Maka dengan berinfak itu kita membuktikan kepedulian kita kepada sesama mukmin. Barangkali untuk memenuhi makannya, barangkali untuk memenuhi biaya sekolah anaknya, atau untuk kepentingan lainnya. Bahkan Rasulullah dalam hadis menyebutkan, siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka nanti Allah akan memudahkan, melapangkan problem-problemnya, kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di akhirat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berinfak bukan mengurangi harta kita, justru akan menambah harta kita. Para malaikat akan mendoakan, minta diganti apa yang telah kita infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pagi itu dua malaikat turun ke bumi. Yang pertama mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti terhadap orang yang telah menginfakkan hartanya. Berapa gantinya? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maka diganti oleh Allah dengan berlipat ganda tanpa batas, tidak kita ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah setidaknya dua amalan yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kecintaan kita kepada saudara kita sesama mukmin. Yang pertama, kita doakan mereka agar Allah mengangkat kesulitan mereka. Yang kedua, kita bantu dan tolong mereka untuk menghadapi kesulitan yang mereka hadapi dengan cara berinfak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.